adalah Italia. Nah, Italia ini juga telah mendukung Ukraina untuk melawan Rusia, Rek. Halo Rek, Assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia, and welcome to kamar 13. Oke, arek-arek kamar 13 ku sayang. Seperti janjiku kemarin, hari ini aku bakal bahas tentang negara-negara yang ada di balik Ukraina dan juga Rusia. Kenapa perseteruan di antara kedua negara ini belum kunjung usai hingga detik ini? Padahal di balik perang antara Rusia dan juga Ukraina ini sudah diikut campuri oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, ada juga negara Uni Eropa, dan banyak lagi negara-negara yang sudah ikut serta di dalam perang antara Ukraina dan juga Rusia ini. Bahkan kabar akhirnya kemarin ternyata Rusia sudah menyiapkan dan sudah memberikan perintah kepada pasukan militer Rusia, terutama senjata nuklir, untuk siap siaga memberikan kecaman untuk Ukraina. Nah, kalau memang hal ini benar-benar terjadi, Rusia benar-benar memberikan dan juga menjatuhkan bom nuklir kepada Ukraina, NATO dan juga Amerika Serikat aku yakin tidak akan diam dan pasti akan memberikan jatuhan nuklir juga untuk Rusia. So, kita semua nggak berharap hal ini bisa benar-benar terjadi. Tapi, kira-kira siapa saja sih negara-negara yang ada di balik Ukraina dan juga siapa saja negara-negara yang berada di balik Rusia? Di videoku kali ini aku bakal bahas semua, so buat kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, komen, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Semenjak Rusia menginvasi Ukraina, Rek, ternyata negara North Atlantic Treaty Organization atau NATO memperkirakan akan mendukung Ukraina. Hal ini bisa dilihat ketika NATO mulai memberikan bantuan-bantuan senjata kepada Ukraina. Padahal kita semua tahu bahwa sebelumnya Ukraina ini bukanlah anggota dari NATO, di mana Ukraina sendiri adalah sebuah negara bekas Republik Soviet yang berbatasan dengan Uni Eropa dan juga Rusia. Saat ini NATO sendiri beranggotakan 30 negara. Di antara 30 anggota NATO ini sendiri, Rek, ternyata tidak semuanya mendukung Ukraina. Ada beberapa negara yang ternyata mendukung Rusia. Bukan hanya NATO saja yang ternyata memberikan bantuan kepada Ukraina. Bantuannya pun, Rek, ini bukan cuman bantuan militer, tetapi banyak juga yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Selain NATO, ternyata banyak juga negara-negara lain yang tidak bergabung dengan NATO yang juga memberikan bantuan kepada Ukraina. So, siapa saja negara-negara yang mendukung Ukraina? Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat ternyata memberikan bantuan kepada Ukraina sebesar 350 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5 triliun, dan bantuan militer kepada Kiev, dan kurang lebih dukungannya ini atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat, bisa dikatakan totalnya adalah 14,38 triliun rupiah. Paket ini sendiri mencakup semua bantuan, terutama untuk persenjataan, baik di bidang lapis baja, udara, dan juga yang lainnya. Bukan hanya sampai di situ, Rek, ternyata Amerika Serikat ini juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina senilai 54 juta dolar atau setara dengan 776,38 miliar rupiah. Dan ini dibelanjakan melalui LSM. Yang kedua adalah Kanada. Nah, Kanada ini, Rek, ternyata mengirimkan persenjataan militer untuk Ukraina dan meminjamkan 500 juta dolar Kanada atau setara dengan 5,6 triliun rupiah untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia. Negara ketiga adalah Jerman. Jerman di sini nggak main-main, Rek. Ternyata Jerman mengirimkan 1000 senjata ke Ukraina dan 500 rudal baik darat dan juga udara, dan menyumbangkan 14 kendaraan lapis baja serta 10.000 ton bahan bakar. Coba kalian bayangin. Yang keempat adalah Prancis. Prancis di sini juga telah mengirimkan banyak sekali bantuan termasuk di bidang militer serta bahan bakar.
Prancis di sini juga mengatakan bahwa mereka bertindak atas keinginan Ukraina untuk mempertahankan anti pesawat dan juga senjata digital. Yang kelima adalah Inggris. Perdana Menteri Inggris juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan bantuan baik militer maupun juga kemanusiaan kepada Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Tapi di sini Inggris tidak memberikan pernyataan terperincinya kira-kira berapa bantuan yang akan mereka kirimkan untuk Ukraina. Selanjutnya ada Belgia. Nah, Belgia di sini juga gak tanggung-tanggung. Ternyata Belgia juga mengirimkan bantuan untuk Ukraina dengan 3.000 lebih senapan otomatis dan 200 senjata anti-tank serta 3.800 ton bahan bakar. Setelah Belgia ada juga Belanda. Nah, Belanda di sini juga mengirimkan bantuan serta mendukung Ukraina untuk melawan Rusia. Ternyata Kementerian Pertahanan Belanda telah mengirimkan sekitar 200 rudal Stinger, senapan sniper, dan juga helm di hari Sabtu tanggal 26 Februari kemarin. Belanda juga menambah bantuan kemanusiaan senilai 20 juta euro atau setara dengan 320,72 miliar. Selanjutnya adalah Italia. Nah, Italia ini juga telah mendukung Ukraina untuk melawan Rusia, Italia juga mengirimkan bantuan kepada Ukraina senilai 110 juta euro atau setara dengan 1,76 triliun. Dan yang kedelapan adalah Republik Ceko. Nah, Republik Ceko ini ternyata juga mendukung Ukraina dalam melawan Rusia. Pihaknya telah mengirim 4.000 mortir, 30.000 pistol, 7.000 senapan, 3.000 senapan mesin, sejumlah senapan sniper, dan 1 juta peluru kepada Ukraina. Ceko juga menjanjikan kepada Kiev akan mendapatkan 4.000 mortir senilai 1, juta euro atau setara dengan 24 miliar. Tetapi hal ini masih belum dikirim oleh Republik Ceko. Selanjutnya masih banyak banget negara-negara yang ternyata mendukung serta memberikan bantuan baik itu secara militer maupun juga secara kemanusiaan kepada Ukraina. Ada juga Portugal, Yunani, Romania, Spanyol, dan juga Israel. Tetapi walaupun ada banyak sekali negara-negara yang mendukung Ukraina, Rusia tak kunjung mundur dengan ancaman-ancaman yang telah diberikan kepada negaranya. So, siapa saja sebenarnya negara-negara yang telah mendukung Rusia dalam invasinya kepada Ukraina? Nah, sebenarnya negara-negara yang mendukung Rusia ini sendiri adalah negara-negara yang tergabung sekutu Moskow sendiri. Yang pertama adalah Belarus. Belarus sendiri adalah sebuah negara yang memang posisinya sangat dekat dengan Rusia dan juga berbatasan langsung dengan Ukraina. Belarus ternyata telah mendukung Vladimir Putin untuk melakukan invasi kepada Ukraina. Walaupun negara Belarus ini sendiri membantah militernya telah ikut campur untuk menyerang Ukraina, tapi ternyata Belarus ini sendiri telah menampung sejumlah 30.000 tentara Rusia yang ternyata ikut latihan militer dengan negaranya di bulan ini. Yang kedua adalah Myanmar. Myanmar mengatakan bahwa langkah ini adalah langkah untuk menunjukkan posisi Moskow sebagai pemimpin dunia. Nah, kenapa sih Myanmar ini mendukung Rusia untuk melakukan invasi kepada Ukraina? Ternyata Rusia sendiri adalah salah satu pemasok senjata terbesar. Ternyata Rusia sendiri adalah salah satu sekutu utama dan juga pemasok senjata terbesar kepada Jenderal Myanmar. Bahkan, Rusia sudah berulang kali melindungi negara Myanmar ketika Myanmar sendiri sedang dilanda kudeta oleh PBB. Bahkan Jenderal Min Aung Hlaing dari Myanmar pernah mengatakan kepada Menteri Pertahanan Rusia, bisa dikatakan tentara Myanmar menjadi tentara yang paling kuat di bagiannya ataupun di kawasannya berkat tentara Rusia. Yang ketiga adalah Suriah. Dikutip dari AFP, ternyata Presiden Suriah telah memuji invasi Rusia terhadap Ukraina. Lalu bagaimana dengan Cina? So, sebenarnya Cina sendiri meski termasuk dalam sekutu Rusia, tetapi Cina di sini pintar. Dia memilih untuk berhati-hati untuk menanggapi konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi sebenarnya banyak yang bilang juga, ternyata Cina ini sangat mendukung Rusia untuk
melakukan invasi terhadap Ukraina. So buat kalian yang lebih tahu apakah Cina ini kira-kira mendukung Rusia dalam melakukan invasinya kepada Ukraina, please tulis di kolom komentar. And thank you for watching. Bye!